Yang tidak masuk akal tidak akan. Makanya rukun Islam pun dirubah, termasuk haji nggak perlu ke Mekah. Haji ada di Indramayu Jawa Barat di Al Zaitun. Terus sholat belum diwajibkan. Kejanggalan pesantren Al Zaitun, haji bisa di Indramayu, saf sholat bisa campur, ini gerakan makar. Kejanggalan ajaran pondok pesantren Al Zaitun dibongkar langsung oleh mantan pengurus. Dia adalah Ken Setiawan, mantan pengurus Ponpes Al Zaitun yang kini viral dan jadi sorotan masyarakat Indonesia. Pada awalnya, berbagai kejanggalan terkuak seperti azan yang berbeda hingga sholat bersaf jauh dan campur wanita dan laki-laki. Pendiri Negara Islam Indonesia, Krisis Center ini secara terang-terangan menyebut praktik yang dilakukan Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah gerakan makar. Mereka melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak, mengingat jika dibiarkan pergerakan tersebut akan membahayakan keutuhan negara. Sejatinya ini adalah gerakan makar NII, ujar dia kepada tribuncirebon.com. Seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Taubilin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Minggu 18 Juni 2023. Menurut Ken Setiawan, MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan disampaikan Ken Setiawan sudah melakukan penelitian sejak lama. Ia pun meminta kepada MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik. Sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun segera dikeluarkan, ini sudah sangat membahayakan, ujar dia. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun tahun 2000 sampai 2002 itu, NII di sana mengkolaborasi ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk, lanjutnya Ponpes tempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Yang tidak masuk akal tidak akan. Makanya rukun Islam pun dirubah, termasuk haji nggak perlu ke Mekah. Haji ada di Indramayu Jawa Barat di Al Zaitun. Terus sholat belum diwajibkan, dosa bisa ditebus. Nah ini gerakan-gerakan ini kan gerakan clandestine, gerakan bawah tanah, dan informasi ini sudah ada di tangan MUI dan Kementerian Agama pada saat itu yang dihasilkan. Jadi cukup dibuka saja, saya rasa masyarakat sudah tahu buat fatwa, dan ini menjadi landasan aparat untuk menindak Al Zaitun juga secara hukum. Karena banyak kasus tanah yang tidak selesai, yang hanya dibayar uang muka, minta sertifikatnya sampai sekarang tidak dibayar. Ada kasus-kasus hukum juga, misalnya dana BOS itu tidak ditransfer ke rekening yayasan, tapi ditransfer ke rekening atas nama AS Panji Gumilang. Ini kan sudah pelanggaran hukum.